pada hari ini perkenalkan platform yang akan membantu kalian dalam proses mempersiapkan masuk ke dunia profesional seperti pelatihan untuk capacity building dan beberapa informasi tentang lowongan pekerjaan di dalam sebuah platform tersebut. Mari kita sambut Kak Fikri. Halo Kak Fikri. Halo Kak Gebi, Gimana nih, udah siap belum untuk presentasi ke teman-teman semua siap tentang dong Kak Tangkas Gebi. by Agent Co nih? Oke, boleh langsung dimulai kepada Kak Fikri, dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Gabriel. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan aku Fikri Ryan dari Tangkas Leader tahun 2023. Dan pada kesempatan kali ini, aku akan berbagi informasi kepada teman-teman semuanya mengenai apa itu aplikasi Tangkas dan ada apa aja nih di dalamnya. Ya, jadi aplikasi Tangkas ini merupakan sebuah aplikasi yang didirikan oleh PT Global Aridaya atau Agent Info yang merupakan perusahaan startup didirikan pada tahun 2019 dengan tujuan untuk menjadi aliansi terpercaya untuk membantu pengembangan bisnis dan memberikan pengalaman pelanggan yang luar biasa. Agent Info kini telah membuka cabang baru di Yogyakarta sehingga dapat lebih dekat dengan teman-teman semuanya. Jadi ada dua nih, ada di Yogyakarta dan ada di Jakarta. Visinya ada di sebelah kiri, misinya ada di sebelah kanan. Selanjutnya, teman-teman, di Indonesia ini terdapat beberapa permasalahan ketenaga kerjaan. Mulai dari kualitas pekerja relatif rendah, jumlah tenaga kerja yang banyak, gaji pekerja yang relatif rendah, pertumbuhan lapangan kerja yang cenderung lambat, dan yang paling penting nih, biaya upskill dan reskill yang cukup tinggi. Nah, tadi kan aku udah bilang ya, kalau biaya upskill dan reskill itu yang cukup tinggi, jadi hadir nih, Agent Co telah mempersembahkan Tangkas by Agent Co yang menjadi solusi biaya upskill dan reskill yang tinggi tadi dengan menghadirkan aplikasi gratis yang berisi mengenai pelatihan hard skill maupun soft skill, berbagai lowongan pekerjaan, sekaligus misi-misi yang bisa menjadi tambahan penghasilan untuk teman-teman semuanya. Aplikasi ini dapat digunakan untuk para fresh graduate mulai dari SMA, first jobbers, mencari kerja, blue collar worker, freelance hingga profesional sekalipun. Dan keuntungannya apa aja jika teman-teman mendownload aplikasi Tangkas di Agent Info? Yang pertama, gratis dan dapat diakses seumur hidup. Gak perlu lagi ngeluarin biaya apapun karena dapat digunakan kapanpun, dimanapun, tanpa biaya sepeser pun. Yang kedua, materi pelatihan berjenjang yang disesuaikan dengan kebutuhan. Yang ketiga, materi disusun oleh expert content makers. Jadi nggak abal-abal nih materinya. Materinya udah disusun oleh orang-orang yang berpengalaman di bidangnya. Selanjutnya, teman-teman dapat mengumpulkan poin dan bisa dicairkan menjadi uang. Dan yang terakhir, bagi kamu job seekers, para pencari kerja, dapat melamar langsung lowongan pekerjaan yang tersedia di aplikasi Tangkas by Agent Co. Ini ada video yang dapat teman-teman saksikan. Ya, baik teman-teman semuanya, di layar teman-teman sudah ada dua QR code ya. Sebelah kiri ada App Store dan sebelah kanan adalah Play Store yang merupakan QR code untuk mendownload langsung aplikasi Tangkas di Agent Info. Jika teman-teman nggak bisa nge-scan, bisa banget langsung search di App Store maupun Play Store teman-teman. Tangkas by Agent Info, download sekarang dan dapatkan keuntungan yang sangat banyak. Nah, untuk setelah teman-teman download, tentunya teman-teman dituntut untuk melengkapi profile dengan cara mengklik garis tiga di sebelah kiri, kemudian ada
klik tombol pilihan menu ya, baru lengkapi profil teman-teman sesuai dengan identitas. Dan teman-teman juga bisa mengumpulkan koin untuk menambah penghasilan, caranya mengikuti training, kemudian menyelesaikan misi-misi yang terdapat di aplikasi Tangkas, dan dapat memasukkan kode voucher yang akan dibagikan nantinya. Poin-poin teman-teman dapatkan dapat langsung dikumpulkan dan dapat dicairkan menjadi rekening uang. Untuk mengikuti training, teman-teman juga dapat mengklik menu utama, kemudian menu, dan ikuti berbagai training pilihan, mulai dari hard skill, soft skill, dan lain sebagainya. Teman-teman juga bisa menyelesaikan misi, ini banyak banget nih poin yang dapat dikumpulkan jika teman-teman mengikuti dan menyelesaikan misinya. Caranya sama, klik menu utama, kemudian dan menu, dan ikuti berbagai misi yang tersedia untuk mendapatkan poin tambahan. Nah, bagi teman-teman pengguna iOS juga dapat mengerjakannya di website dengan mengunjungi webmisi.agentandco.com. Teman-teman yang dari Android juga bisa kok mengerjakan di web ini. Pengerjaan misi bisa menggunakan data diri yang terdaftar pada aplikasi Tangkas. Nah, bagi teman-teman yang job seekers lagi nyari-nyari pekerjaan nggak kunjung dapat, bisa banget langsung cari dan lamar pekerjaan yang tersedia di aplikasi Tangkas. Caranya masih sama, menu utama, klik tombol pilihan menu, dan apply langsung lowongan pekerjaan yang teman-teman inginkan. Seperti di layar teman-teman tuh, ada customer service, ada vendor acquisition, dan lain sebagainya. Dan setelah poinnya terkumpulkan, teman-teman dapat mencairkan poinnya dengan cara masih sama, menu utama, pilihan menu, kemudian cairkan koin teman-teman. Dan ada minimumnya ya untuk jumlah penarikan koinnya, jadi kumpulkan terlebih dahulu poinnya dan dapat dicairkan. Dan teman-teman, ya, acara kita hari ini tentunya ada banyak banget ya yang dilaksanakan oleh Agent and Code, event-event sejenis, dan teman-teman juga bisa daftar langsung di aplikasi Tangkas dengan mengklik pilihan event dan pilih event yang ingin teman-teman ikuti dan daftarkan diri kamu langsung. Dan ini dia yang aku bilang bahwa ada kode voucher yang akan dibagikan pada saat ini dan berlaku sampai tanggal 30 November nanti dengan menggunakan kode voucher AELL-TL11. Aku ulangi, AELL-TL11. Dan teman-teman akan langsung mendapatkan 3.000 poin di aplikasi Tangkas teman-teman masing-masing. Jangan lupa untuk bergabung di Telegram Agent Co karena akan banyak sekali informasi menarik mengenai kontak center dan games yang akan dilaksanakan di Telegram Agent Co. Selanjutnya, line up upcoming event. Ya, pada hari ini, pada tanggal 27 November, kita melaksanakan Digital Marketing 101. Dan pada hari Rabu, jangan lupa untuk mengikuti Bincang Agent Co di Instagram Tangkas ya, di Instagram Tangkas dengan membahas inovasi bisnis dan perubahan membangun bisnis yang tangguh di era digital. Itu aja yang dapat aku jelaskan mengenai Tangkas. Langsung aja download aplikasinya di App Store maupun Play Store. Sampai jumpa di lain kesempatan dan aku kembalikan ke Kak Gabriel. Terima kasih Kak Fikri. Wah, menarik banget kan teman-teman aplikasi Tangkas. Yuk, segera di-download tuh aplikasinya. Kapan lagi kalian bisa lamar lowongan pekerjaan, kalian bisa nyairin duit dari koin-koin Tangkas. Nah, oke, setelah kita dengerin presentasi dari Kak Fikri, kayaknya teman-teman udah pada nggak sabar nih untuk dengerin materi dari narasumber kita. Kita sambut narasumber kita pada sore hari ini, Kak Diana Lutfiana. Halo, Kak. Kak Diana. Oh ya, hai. Halo. Gimana Halo, nih Kak Diana kabarnya? Alhamdulillah baik. Hai semua, apa kabar? Oke, Kak Diana udah siap belum nih buat jelasin tentang materi-materi yang akan dibawakan pada sore hari ini? Siap dong, pasti siap.
Oke. Yang keempat, Menginspirasi. aku persilahkan Kak Diana. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya share screen ya, Kak Gabriel ya. Boleh, Kak. Oke. Selamat sore semuanya. Senang bertemu dengan para kata ini adalah Gen Z. Oke. Kita Gen milenial ya. Oke, senang sore hari ini bergabung dengan Agent Co. Semoga menginspirasi. Untuk pesan pertama adalah tolong siapkan Excel, karena nanti kita akan ada praktik. Jadi Excel-nya boleh di-prepare dari sekarang buat kita praktik. Cuman itu aja kok. Nah, selanjutnya saya akan memperkenalkan diri. Hai semuanya, saya Diana. Saya bekerja saat ini sebagai riset fokusnya di digital public relation untuk production ya. Terus saya pernah bekerja ini yang berhubungan dengan digital, corporate B2B. Kalau tahu bineka.com, saya pernah jadi sales corporate bineka.com. Untuk fokusnya B2B, terus saya pernah jadi project support dan ini fokusnya di komunikasi di strategi komunikasi di Jakpro, PT Jakarta Propertindo, yang sekarang JIS ya, karena lagi hype banget tuh JIS. Dan saya PR expert buat KPU RI, jadi bukan PNS-nya tapi PR expertnya aja. Terus aktif dan mengajar sebagai dosen dan dosen praktisi ya, dan peneliti di Fakultas Komunikasi di Mercubuana, Jakarta. Jadi, semoga ada mahasiswa-mahasiswa saya atau mau jadi mahasiswa saya boleh daftar di Mercubuana. Terus hari ini kita akan belajar tentang, jadi saya ada fokusnya 4, how to create successful digital strategy, terus ada proses new brand image, nanti saya jelasin proses new brand image itu apa aja, terus ada social media performance, dan terakhir adalah social media listening. Nanti social media performance-nya kita akan praktik setelah saya jelasin poin yang pertama sama poin yang kedua. Apa sih digital marketing? Jadi mahasiswa itu pernah nanya ya, kenapa ibu kecemplung atau menyemplungkan diri? Jawabannya adalah mencemplungkan diri, karena waktu itu saya 2013 lumayan concern banget, dan dulu tuh belum se-hype sekarang ya. Kira-kira apa sih digital marketing gitu ya, dan butuh strategi kan, dan ternyata membutuhkan strategi dan harus banyak belajar dan riset segala macam. Jadi memang ada rencana strategi yang tepat gitu. Jadi emang harus belajar, jadi nggak tiba-tiba nyemplung ya, memang belajar. Terus karena saat ini saya yakin bahwa 10 tahun ke depan digital era itu akan booming ya gitu. Jadi untuk bisa sukses dalam pemasaran digital tentu kita harus belajar strategi yang tepat untuk perencanaannya secara online. Nah, karena perencanaan berarti ada yang pernah nanya nih, bedanya kampanye digital sama pemasaran digital. Jawabannya adalah berbeda. Jadi kalau nggak sama, kalau kampanye pemasaran itu kayak kita tuh kampanye pemasaran itu tuh kayak kita ini blok bangunan gitu, dan punya strategi pemasarannya gitu. Jadi digital yang menggerakkan menuju si tujuan brand atau bisnis kita atau organisasi kita gitu. Misalnya nih kita menjalankan campaign kita gitu, kampanye produk atau brand kita itu di Facebook. Nah, tujuannya Facebook itu untuk menghasilkan banyak prospek. Nah, kampanye tersebut hanya salah satu bagian ya dari strategi gitu ya. Jadi itu strategi aja gitu. Jadi kita dapat memiliki beberapa kampanye online dalam satu strategi digital itu. Jadi pemahamannya kayak gitu sih, kalau mau gampangnya. Terus ada namanya tujuan, kita tuh harus jelas. Jadi ini kan digital media, berarti tujuannya harus digital media ya. Jadi bukan yang offline, berarti yang online. Tujuannya ada 3. Jadi nanti kamu tuh mau yang mana? Mau yang reputation, mau yang brand awareness, atau sales. Jadi ada 3 nih. Jadi tentukan dulu tujuannya, baru bisa melaksanakan strategi selanjutnya. Dan itu adalah strategi pemasaran. Tentu saja spesifik ya gitu. Dan ada beberapa panduan yang kita harus ikuti gitu langkahnya. Ini udah berdasarkan riset ya. Jadi dan ini udah banyak di beberapa researcher digital marketing, ini udah saya coba gitu, udah berhasil gitu. Nah,
Pertama, kita mulai yang pertama dulu ya. Tetapkan inti dari bisnis kamu gitu. Jadi kalau ketika kamu mau membuat satu ini anything ya, mau campaign, mau bikin produk ataupun kamu mau bikin konten apapun itu, tetapin dulu inti dari si bisnis itu gitu. Jadi misalkan mengapa harus ada gitu loh. Why do I exist gitu ya. Terus consider juga gitu. Consider itu mengapa kamu, perusahaan kamu, brand kamu atau bisnis kamu itu harus ada gitu sejak awal. Jadi apa visinya gitu, itu penting banget visi ya terutama gitu. Terus dengan menjawab pertanyaan ini jawab dulu, baru kita bisa menceritakan kisah kita terkait brand kita. Nah dari situ nanti kita ke dua pertanyaan berikutnya gitu. Apa yang saya tawarkan kepada target audiens saya gitu. Jadi apa yang mau saya tawarin gitu. Setelah ini mau ngapain gitu. Jadi um, ada gitu mau ngapain udah tahu gitu tujuan udah tahu terus mau ngapainnya tahu. Yang kedua, ciptakan persona buyer. Persona buyer itu um, saya ini belajar ini 2 kali lumayan. Jadi 2 kali ikutan training. Yang pertama adalah ini ngomongin demografi. Tanpa demografi kita nggak akan bisa berjalan ya actually gitu. Jadi kita harus tahu dulu bahwa kita berbicara sama siapa gitu. Dan kamu harus paham dulu kamu mau kasih komunikasi ini ke siapa gitu. Ini caranya gampang. Kalau kamu nggak bisa riset ini, misalkan kamu belum punya demografi dan kamu baru mulai bisnisnya gitu, lihat kompetitor gitu. Cara prakteknya gitu aja ya. Jadi lihat kompetitornya itu siapa gitu. Barangnya sama, produknya, range harganya juga nggak jauh beda. Nah nanti kamu bisa lihat sosial medianya mereka, terus kamu cek demografinya mereka gitu. Dari situ kamu bisa ngelompokin target kamu gitu. Jadi kamu bisa paham, oh ini kalau yang masih new ya, masih yang baru gitu. Mostly biasanya kayak gitu. Selanjutnya adalah, nah kita ke map. Ini yang paling sering dilupain. Nanti saya kasih tahu ini, saya jelasin aja. Jadi kita harus mapping journey dari si customer tentunya ya. Jadi kan karena kita akan ngobrol sama, kita akan deliver message kan ke mereka gitu. Jadi kita harus tahu strategi persainannya untuk siapa gitu. Jadi kita harus mapping gitu. Untuk siapa, kebutuhannya apa, tujuan kita interaksi itu apa gitu. Jadi ada target dasar. Yang pertama tadi tuh target dasar kamu udah punya demografinya gitu. Oh, aku tuh udah punya nih misalkan namanya, sorry bukan nama apa, gendernya, age-nya berapa, penghasilannya kira-kira kisaran berapa, lokasinya di mana. Ini ya, setiap lokasi itu berbeda kebutuhannya. Jadi itu yang paling penting sebenarnya. Terus lihat pasar itu, gitu. Survei, wawancara, observasi itu termasuk dalam kategori mapping ya. Terus kamu bisa apa mengumpulkan si data-data ini, terus kamu bikin, nah itu jadi persona buyer. Persona buyer punya kamu ya gitu, berdasarkan faktor demografi sama psikografis. Kalau psikografis tuh gini, dia nongkrongnya di mana gitu ya, penghasilannya berapa, kebiasaannya apa, itu psikografis gitu. Jadi kamu bisa mulai map gitu, journey-nya si customer kamu gitu. Ingat ya, fokus dari map ini adalah nyorotin kebutuhan sama pertanyaan yang tadi yang di awal, terus sama feeling, jadi perasaan si pengguna kira-kira mereka tuh kalau lagi apa gitu ya, misalkan feel sad or maybe happy gitu ya. Jadi kamu bisa berinteraksi sama, jadi mereka bisa interaksi sama brand kamu gitu. Jadi kita tuh harus sama-sama ngeliat titik-titik utama yang dilalui si journey dari si pelanggan kita gitu, atau our new potential customer ya gitu. Sampai sini kita terus lanjut ke konten strategi. Ini yang paling ditunggu-tunggu actually ya. Padahal sebenarnya kamu nggak akan bisa bikin strategi konten kalau kamu nggak punya demografi yang ini. Jadi kamu harus punya tujuannya tadi apa gitu. Terus kamu harus punya persona buyer. Terus kamu punya mapping out yang tadi saya jelasin. Nah, terus baru kamu bisa bikin konten. Jadi kayak rata-rata orang tuh nggak sabar pengen bikin konten, tapi dia nggak tahu map of journey customer-nya gitu. Jadi buat konten itu very easy ya, maksudnya buat konten, terus siapin platformnya, terus ya udah deh ada resultnya gitu. Resultnya mau apa gitu? Resultnya mau brand awareness. Tadi kan sama tujuan ya.
mau reputation atau mau sales gitu. Jadi emang tentuin dulu tujuannya di awal gitu. Jangan lupa demografi itu jangan buru-buru ya. Jadi mestinya kamu harus luangin waktu lu, pahamin dulu target audiens kamu, baru kamu bisa ngasih konten yang relevan. Ini yang relevan ya. Karena sebenarnya bikin konten itu butuh budget actually ya. Jadi kalau kamu asal bikin konten itu sayang banget, sayang waktu juga. Jadi harus memperhatikan demografi konsumen kamu gitu. Terus baru kamu bisa bikin konten, lalu selanjutnya kamu bisa tentukan platform mana yang cocok sama campaign kamu, media sosial mana. Terus kalau pakai email marketing, kira-kira bahasa deliver communication-nya kayak apa ke brand kamu gitu. Terus mulai buat kalender konten juga bisa pakai Excel kok, sebenarnya nggak usah pakai tools. Sometimes kita nggak terlalu ini sama tools ya, kalau emang budgetnya nggak ada gitu. Jadi, nah, terus buat rencana media, ada 3 jenis, on media, earn media, sama paid media. Kalau on media itu kamu punya brand, terus brand kamu udah punya sosial medianya, misalkan sosial media di Instagram atau di Facebook atau Twitter X gitu. Itu adalah yang kamu miliki. Nah, kalau earn itu adalah yang dihasilkan dari yang sudah kamu buat gitu di on media. Jadi bisa word of mouth ya, word of mouth contohnya. Nah, kalau paid media itu yang berbayar kayak AdSense, kayak Facebook Ads, kayak Google Ads. Nah, itu adalah paid media. Jadi kamu harus tahu bahwa kamu punya 3 media ini. Jadi kalau on media itu kan kamu punya nih. Nah, jadi kalau misalkan kamu punya, biasanya kamu pantau kan. Nah, itu adalah yang akan jadi hasil, bisa engagement, bisa brand awareness, nanti ada hitungannya gitu. Terus kalau paid media, ya tadi pokoknya eh, eh Masa tuh sering nanya gini, paid media perlu nggak, sama beberapa klien saya tuh suka nanya, paid media perlu nggak? Kalau si earn sama on-nya sudah berhasil, itu ada persen berhasilnya ya, kamu nggak usah pakai paid media gitu. Jadi penting nggak ya gitu. Terus jawaban saya adalah penting nggak penting. Kalau tujuannya sudah berhasil ya udah nggak usah pakai paid media. Tapi kalau tujuannya belum berhasil, ya kau pakai strategi buat paid media gitu yang paling tiga gitu. Jadi kalau nanya, ini kan bayar ya. Tapi ada yang murah kok. Biasanya seminggu berapa gitu. Terus yang terakhir tentu saja kamu harus ukur dengan melacak data dari sumber. Bisa pakai Google Analytics, ini pakai tools ya. Terus bisa melihat apa yang berhasil, apa yang enggak. Dalam semua strategi nggak semua berhasil, ya, pasti banyak yang gagal. Terus yang ketiga, ya tentu saja belajar dari kesalahan, dan kamu harus buat strategi pemasaran selanjutnya. Gitu. Jadi risetnya salah satunya itu kamu pikirin yang 4 itu kira-kira ukurnya gimana gitu. Kita bisa buat strategi pemasaran yang lebih sukses. Jadi kalau nggak berhasil, biasanya itu saya fokusnya adalah, oh berarti kontennya ada yang gagal, atau deliver informationnya salah, berarti demografinya diulang lagi, itu biasanya kesalahan yang mostly ditemui gitu ya. Yuk kita mulai prakteknya. Jadi pertama adalah do the brief, the most challenging itu adalah tetap komunikasi ya. Jadi biasanya saya tuh suka nanya sama beberapa yang proyeknya mau progres nih, dia maunya tujuan medianya apa gitu, dia maunya ngapain, mau dikenal sebagai apa produknya gitu. Jadi balik ke slide yang pertama, inti dari bisnis kita tuh apa, tuh tujuannya apa. Nanti kalau misalkan udah komunikasinya bagus, terus kamu pengennya apa, atau misalkan your business partner juga maunya apa, udah bisa, baru kamu tentukan objektif dari goal yang sudah ditentukan. Dan baru bikin keputusan inisiatif ya, saran yang bisa diberikan gambarannya. Tuh, misalkan kalau aku tuh slow performance deh, misalkan dia bilang gitu nih kliennya, aku tuh slow performance, berarti objektifnya kamu bisa sales, berarti tujuannya berarti bisa sales gitu kan. Kalau dia slow performance nih, berarti dia patokannya adalah sales gitu. Jadi kamu harus komunikasi is the key ya, jadi jangan sampai tidak berkomunikasi baru bisa menghasilkan objektif. Misalkan kalau goalnya adalah, tujuannya adalah brand awareness, berarti objektifnya misalkan adalah ya banyakin konten gitu, boleh gitu, asalkan ada budgetnya ya, misalkan kalau dikali seminggu berapa kali gitu, bisa aja. Jadi kamu harus berbicara dulu sama kolega kamu, sama tim gitu. Setelah sudah menentukan, bikin market research-nya pakai 3 poin ini.
Ini dipakai sama beberapa markom, PR, dan manajemen bisnis ya, maksudnya beberapa ekonom yang memang jurusan manajemen bisnis itu. Survei mapping sama value of product. Jadi kamu harus melakukan survei. Nah, tadi kan saya di awal tuh bilang, kalau misalkan demografi saya tidak punya budget nih untuk melakukan survei. Survei itu sebenarnya lumayan mahal ya. Kalau apalagi kalau surveinya itu random sampling ya, random sampling itu kamu harus ngasih kuesioner gitu ke beberapa orang. Itu tuh lumayan takes time dan butuh budget. Karena ini digital, enaknya adalah kamu bisa survei atau kamu bisa riset melalui sosial media dari kompetitor yang produknya sama, terus segmentednya nggak jauh beda gitu ya, jadi sama. Lokasinya juga sama gitu. Kenapa lokasi sama? Kan ada beberapa pendapatan yang mungkin harus kamu pikirkan gitu. Kira-kira kalau saya bikin brand ini masuk nggak ke kota ini dengan penghasilan segini gitu. Nah, itu survei. Jadi kalau mau survei gampangnya bisa lihat nggak nyontek ya sebenarnya sih, kita bisa riset dari si sosial media si kompetitor gitu. Jadi kamu harus cari kompetitor kamu dulu yang nilainya sama, baru setelah itu kamu bisa ya mulai riset demografinya gitu. Jangan sampai demografi itu ketinggalan ya. Terus ada mapping sama value of product and service. Ini Oke, ini sebelum kita ke sini, ini kan udah ya 3. Terus kita ini harus 3 ini ya dulu. Terus value of product and service itu ini ya, nilai dari produknya kamu itu berbentuk produk fisik atau service atau layanan gitu. Kayak gitu. Jadi value-nya apa dan nilainya enggak. Nah, kita mulai ke survei dulu. Ada namanya evaluasi sama entry market. Jadi kamu harus tahu dulu nih, kamu brandnya itu sudah ada atau baru mau, jadi baru entry nih. Jadi kalau misalkan sudah ada, berarti yang kamu butuhkan hanya evaluasi. Selesai ya. Karena berbeda si risetnya itu. Jadi kalau misalkan kamu mau melakukan riset dan survei, kamu harus tahu dulu bahwa produk kamu udah ada atau belum, brandnya udah ada atau belum. Jadi kalau udah ada yang evaluasi, kalau belum ada berarti baru masuk nih, baru entry market nih. Dan itu 2 survei atau 2 riset yang berbeda ya gitu. Kalau evaluasi nih ya, ini ada catatan nggak? Saya nggak saya masukin sini sengaja biar kamu nyatet nih, biar kamu semua catat. Jadi jangan sampai nggak nyatet ya. Evaluasi itu karena barangnya udah ada, brandnya aku udah ada nih, brandnya Kak gitu. Tapi aku tuh bingung karena salesnya drop terus nih. Jadi kamu harus yang pertama adalah lihat kompetitor dan investigasi si kompetitor kamu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, porsinya kayak gimana? Misalkan porsi ini adalah SWOT analisis ya. Jadi ada strength, ada opportunity, ada weakness, sama ada threat gitu ya. Analisis pasarnya, jadinya SWOT-nya. Kamu punya SWOT-nya apa gitu. Kamu harus tahu kekuatan brand kamu daripada si kompetitor. Kamu udah lihat dong dari kompetitor. Nah, harus kamu buatlah si SWOT analisisnya dari pasar yang sudah ada ya. Sudah ada nih, kan kamu udah punya kan. Berarti kamu pasar yang sudah ada, jangan yang nggak ada gitu ya. Ini beda sama entry market soalnya. Baru di situ bisa cari potensial buyer, potensial ya. Berarti Bu, berarti kalau misalkan itu bisa nggak gitu ya? Ya bisa-bisa aja. Cuman kan kalau potensial buyer kok bisa ini new sales kan jatuhnya gitu. Terus ada kompetitor yang harus diwaspadai kah? Nah, kamu cari deh tuh kompetitor yang harus diwaspadai siapa aja gitu. Udah nih dari evaluasi. Kita sekarang back to entry market. Aku tuh baru mau mulai Kak misalkan ya. Aku tuh baru mau mulai. Jadi entry market jatuhnya surveinya. Kalau entry market itu berarti kamu harus cari kompetitor yang sudah jalan. Sambil cari demografi yang tadi ya enggak? Dia cek deh tuh. Cek toko sebelah ya kayak film. Nah, kamu cek dulu tuh ada nggak pesaingnya gitu ya. Sekalian cari demografi. Demografi itu bisa kamu ambil, oh kira-kira tuh pelanggan aku, calon customer aku tuh di antara umur 18 sampai 35 tahun misalkan ya, atau sampai berapa nih gitu. Estimasi aja gitu dari si data demografi kompetitor. Terus kan tadi udah tuh pesaing yang sudah jalan dan ambil segmentation-nya ya. Segmentation tadi demografi ya, sudah. Yang kedua, ini entry market nih. Kamu lihat, jadi sebenarnya ada 3, tapi saya langsung masuk ke pasar premium. Pasar premium ya, pasar premium itu lebih kepada bukan yang low ya, tapi premium agak-agak ke atas sedikit gitu. Misalnya kamu mau buka kedai kopi for example, terus di daerah Jaktim. Nah, di daerah Jaktim nih Jakarta Timur misalkan East Jakarta gitu, atau di West Jakarta terserah. Buatlah SWOT analisis
dari si misalkan kafe yang sudah ada, buat soal analisisnya. Terus buat strategi komunikasi. Strategi komunikasi poinnya adalah segmen ya, segmentasi berarti si demografik tadi. Gitu. Habis itu channel yang tepat nih, platform yang tepat apa? Dari platform yang tepat, kamu pergi ke konteks. Konteks itu kayak lebih ke mau kemana, mau hard selling atau soft selling, paham ya? Jadi mau hard selling, mau jualan, atau mau kayak soft selling. Soft selling itu lebih ke brand awareness sebenarnya. Kalau yang hard tadi kan lebih ke sales. Kalau tujuannya adalah sales ya. Gitu. Terus tentukan C2A. C2A itu call to action ya. Jadi call to action itu call to action itu adalah datanya mau data apa, mau generate sale atau data apa gitu. Atau subscribe, misalnya kamu punya YouTube gitu ya. Kamu call to actionnya subscribe gitu. Atau mau dia beli gitu. Berarti kan itu sales kan. Nah, dari situ kamu ke awareness. Nanti ke awareness ada hitungannya ya, actually sebenarnya ada nanti saya ajarin. Awareness itu ngitungnya gimana. Terus baru ke konten, baru ke komunikasi. Konten itu sebenarnya udah yang paling terakhir, baru ke komunikasi gitu. Jadi jangan bikin konten dulu kalau nggak tahu demografinya gitu. Itu saran saya ya. Survei saya saranin tadi, yang pertama survei itu. Saya saranin adalah kamu ambil random sampling. Kalau kamu nggak punya budget untuk random sampling atau questionnaire, kamu bisa pakai demografi dari kompetitor. Udah paling enak banget. Dengan segmen yang sama ya, jangan dengan segmen yang beda, segmen yang sama gitu. Bisa apa aja metode pengumpulan datanya, bisa pakai polling, bisa kalau questionnaire mungkin udah nggak bisa, pakai polling di sosial media bisa. Tuh. Terus bisa pakai tools juga bisa observation pakai FGD tapi expert ya gitu, misalkan memang dia ahli di brand kamu gitu atau dia ahli apa gitu. Jadi apakah saya masih tanya FGD kok, masih melakukan FGD dengan orang yang emang di bidangnya ya. Jadi kalau nggak di saya kan misalkan saya punya brand kopi dan saya bukan bidangnya gitu kan, saya akan observationnya pakai FGD gitu. Untuk mapping ya, ini masih ada slide selanjutnya biar kamu bisa dicatat. Pokoknya ini mappingnya. Jadi kalau misalkan mau tanya, aku mau coba survei evaluasi entry udah tadi kamu udah tahu nih. Nah, terus sekarang kamu mulai mapping, ada gain, pain, sama need dan more. Jadi ini perhatiin ada ini yang paling harus kamu utamain ya gitu. Jadi kalau kita mampu memetakan gain sama pain gitu, itu dari mana sih? Gain sama pain dapat dari mana Kak gitu ya. Gain sama pain itu dihasilkan dari value preposition. Produk yang menjadi unggulan kamu. Jadi kalau kamu punya produk yang menjadi unggulan itu adalah value preposition. Dan itu kamu mulai petakan gain sama pain. Pain itu yang nggak suka biasanya itu, oke, aku udah masalah apa gitu ya. Kalau gain tuh yang bisa kamu peroleh lah gitu. Kamu bisa ngambil benefitnya dari mana gitu. Terus ada consumer behavior. Jadi need sama want itu masuk dalam kategori perilaku konsumen ya. Jadi dia masuk ke perilaku konsumen. Ini pakai apa? Pakai value preposition. Sama. Jadi pakai produk yang menjadi unggulan gitu. Baru kamu ke arah marketing komunikasi, baru setelah itu tentuin how to communicate to customer. Itu caranya ya. Jadi hasilnya nih ya, hasil dari si 4 ini, pain, gain, need, sama want itu adalah untuk menentukan how to deliver information. Medianya apa saja, media sosialnya maksudnya ya, online media juga bisa sih. Terus kamu udah bisa nentuin banyak time schedule, misalkan time schedule itu adalah kayaknya segmented market, target audience aku tuh jam 7 malam deh, kamu udah mulai time scheduling gitu. Terus kamu punya perlu AdSense nggak gitu, perlu beriklan nggak gitu. Kira-kira ditempel dengan konten yang mana nih gitu. Jadi si mapping ini big point-nya adalah how to deliver sama when ya, sama kapan gitu. Kapan gitu ya. Jadi kapan aku harus update. Nah, selanjutnya ada value of product and service. Sebelum saya ngomongin value of product and service, saya mau tahu bahwa kamu harus mapping juga customer work. Customer work itu adalah apa yang dilakukan untuk reach the service. Jadi reach itu untuk menjangkau ya, untuk menjangkau si service-nya. Terus sama how customer reach us gitu. Bagaimana cara si customer itu menjangkau kita, misalkan dengan media sosial atau melalui brand ambassador atau di-influence sama yang memang orang yang tepat nih sama brandnya gitu. Jadi
Customer work itu ada 3. Kamu bisa pakai sosmed, bisa pakai BA, bisa pakai influencer gitu. Terus value of product and service itu adalah value of product and service ya. Itu yang membantu segmentasi, memenuhi kebutuhan dasar. Jadi segmentasi kita itu memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi produk kita ya berfungsi secara. Jadi kamu harus tahu bahwa brand kamu ini harus punya dia berfungsi secara sosial enggak. Kalau secara sosial itu gini, kayak trying to look good, achieving a social status or gain power, paham ya? Jadi bisa nggak saya ulang nih? Saya ulang lagi ya. Jadi develop product and service itu adalah yang membantu segmentation kita nih, our segment untuk memenuhi kebutuhan mereka, mendasar-dasar aja ya, melalui produk yang punya kita nih. Jadi punya produk brand kita itu harus trying to look good sama achieving a social status or gain power. Jadi gain powernya gimana nih? Terus yang kedua, tadi kan udah secara sosial. Terus kedua secara fungsional. Ingat ya, secara fungsional. Berarti kalau secara fungsional adalah completing or performing a task. Jadi mereka udah apa? Sudah melengkapi, sudah perform gitu. Udah apa? Udah bisa nih kita nih menyelesaikan masalah mereka. Misalkan kalau kita produknya sunscreen dan sunscreennya bagus, ya udah berarti selesai, completing nih, performing, udah deh selesai gitu ya. Solving lah problemnya si customer gitu misalkan. Atau emosional itu kayak feel good, estetik, security gitu ya. Ada orang-orang yang pengen beli produk tuh kayak estetik aja lah aku belinya gitu ya. Pasti banyak lah. Gen Z mah banyak yang kayak gini. Nah, pasar, market ya, itu menentukan value product and service. Jadi, kamu harus tahu bahwa ini penting buat kamu paham sama audience dan apa yang mereka mau. Kalau mereka lebih ke emotional, ya berarti kamu harus apa create brand yang estetik misalkan gitu. Terus kalau kita mau bangun produk service untuk mereka, mereka harus melihat nilai dan mereka pasti akan bayar. Kalau mereka udah, oh kayak ini aku banget gitu ya, pasti mereka akan beli dan akan bayar. Jadi yang paling utama adalah demografi dan ini sering dilupakan. Jadi saya makanya fokusnya ke demografi. Resultnya ada 3. Ini result ya. Purpose. Jadi kamu akan, even kamu sudah brandnya sudah berjalan atau belum atau baru mau, pasti akan purpose new customer. Terus interaction sama ada set social media ad ya. Maksudnya kayak lebih ke iklan. Hasil riset. Jadi nanti kan tadi tuh udah proposal customer interaction gitu kan, karena kamu udah pain, jadi apa yang mereka keluhkan, jadi kamu harus tahu bahwa mereka sudah punya keluhan apa gitu, terus mereka gain apa yang sudah mereka dapatkan dari value itu, terus customer job sih apa yang sudah dilakukan oleh konsumen ketika dia mau mencari misalkan produk kamu gitu, misalkan mereka pakai keyword apa untuk cari produk kamu gitu, misalkan mereka pakai keyword posting produk itu, posting produk kamu itu lebih fungsional, lebih sosial, apa lebih emosional, itu jadi kebutuhan dasar ya, jadi kamu harus tahu gitu. Terus customer work itu kayak budget, bisa pakai call, bisa pakai sosmed, influencer segala macam. Terus sosmed itu unsurnya ya, unsur sosmed ingat ya, ada virality, ada storytelling, ada konsepnya humor, atau misalkan apa kayak lebih informasi, cuman informasi misalkan I want to hire employee misalkan gitu. Kalau kayak tadi misalkan agent and co, for example, lebih kepada dia fungsionalnya apa gitu ya, emosional juga ada sih. Terus misalkan ya lebih kemana nih, oh saya tuh mau melakukan misalkan hire gitu ya, hire people gitu, orang banyak, nah itu bisa. Interaction itu lebih ke comparison ya, jadi kamu harus hati-hati bahwa interaksi itu lebih ke compare, jadi banyak banget tuh orang yang berinteraksi biasanya compare pakai ini aja, atau pakai ini, atau beli itu, beli apa, beli di sini aja. Bisa saja produk kita bentuknya fisik tapi secara servis bagus, bisa aja oh beli di sini aja lebih ramah misalkan, ya boleh-boleh saja sih gitu. Apa yang diinginkan jadi kamu harus tahu bahwa pengalaman customer itu penting. Jadi misalkan jangan sampai awang-awang gitu, jadi mereka hanya guess tapi mereka nyata gitu, jadi mereka ada create intent to buy gitu, jadi ada niat mau beli, atau ada niat mau beli, atau yang terakhir ya, atau mereka pengen repeat atau impulsif. Jadi kamu lihat yang mana your customer. Jadi mereka memang butuh, udah selesai nih,
So, kalau pengen dia repeat order atau kamu pengen orang-orang yang impulsif buyer gitu. Nah, dia nggak butuh-butuh banget tapi emang dasar orang yang impulsif aja gitu. Customer buying itu, tadi kan ada customer behavior kan, need sama want. Kan ada need sama want kan, jadi barang kamu tuh dibutuhkan atau diinginkan gitu, emang dia butuh atau enggak gitu, atau pengen-pengen aja gitu. Kamu harus lihat price, ya, harga produknya sama perceived value-nya. Jadi ada buying intention sama impulsive buyer. Dari sini kamu akan bisa menghasilkan communication strategi. Jadi kalau nanya pekerjaan saya itu apa, komunikasi strategi yaitu karena lebih pada bahas segmented sama solution. Jadi kalau saya sama solution tuh jadi yang ditawarkan sama kelebihan atau benefit yang ditawarkan. Jadi kepada siapa kita nawarinnya, terus kelebihannya tuh apa gitu ya. Jadi itu yang harus jernih, itu yang harus kamu lewati. Sisanya adalah praktek. Itu udah praktek sih udah dari awal ya, udah demografi dari ini sebelah gitu ya. Terus kita ke ini sudah selesai sebenarnya. Kalau ini kamu sudah semuanya sudah kamu kerjakan ya. Actually ini juga yang persona buyer saya belajar sampai 2 kali nih. Persona buyer ini like a tricky ya. Jadi saya belajar sampai 2 kali. Sama ada satu di tempat di remote skill saya belajar 2 kali karena memang ternyata sesusah itu menurut saya ya, tapi mungkin kalau ada yang lebih ini lagi mungkin, tapi kalau saya sesusah itu untuk mengenal buyer saya gitu, bayarnya apa ya gitu, tetap harus diasah sih actually. Nah dari sini kita akan ke social media monitoring. Ini gunanya untuk mengumpulkan, menganalisis dan melaporkan. Gampangnya gini ya, social media monitoring itu adalah kamu nih ya, kita udah mengerjakan semua yang tadi udah selesai nih semuanya. Kamu udah bikin konten, kamu udah tahu demografinya, segmentednya, value of prepositionnya kamu udah tahu semuanya. Terus kamu udah tahu deliver information, udah tahu tone-nya mau ngapain, cara berinteraksi sama si segmen kamu. Dan nih upload konten, selesai ya, selesai upload konten. Jangan selesai sampai di situ. Jadi kamu harus tetap monitoring. Jadi kalau mau berhasil tuh monitoring gitu, sosial media monitoring. Ini caranya gampang banget nih saya kasih. Jadi siapin Excel-nya, rumusnya nggak akan saya kasih di tempat lain, hanya di Agent & Co yang saya kasih rumusnya. Ini manual ya, nggak usah pakai tools. Sebentar. Ini saya ambil dari punya mahasiswa, tapi ini saya yang ini nih, saya yang apa? Saya yang ajarin. Ini paling gampang. Jadi kamu nggak usah pakai nggak usah pakai tools yang berbayar. Ini kalau kan Gen Z banyak kan baru mau mulai kan. Kita ke mana ya? Sebentar. Saya pilih produknya dulu ya. Oke. Kita lihat ke sini. Nah, saya search lagi ya, Kak Gabriel. Bentar. Siapin Excel-nya. Oke, nih. Ini contohnya adalah Azarin. Ini dia Scientific versus Azarin. Ini contoh studi kasus saja ya. Jadi ini saya nggak pakai brand yang ini punya kalian. Scientific ini kita andaikan adalah punya kita, punya saya nih misalkan. Terus punya saya, terus cari lagi punya kompetitor. Misalkan Scientific kompetitornya adalah Azarin. Misalkan ya. Ini harus dengan produk yang sama ya. Misalkan kalau skincare atau kosmetik sama, terus dengan harga yang range-nya nggak jauh beda gitu. Cara yang paling gampang, ini manual sih memang. Setiap kamu sudah produksi konten dan sudah deliver gitu information melalui beberapa konten di platform, ini platformnya ada berapa nih? Facebook, Instagram, TikTok. Jadi dia pakai 3 karena menurut si kelompok ini adalah mereka cuma punya ini 3 ya. Jadi mereka udah nggak punya Twitter X, nggak ada berarti.
Jadi kalau misalkan kamu mau produksi konten atau mau produksi pemasaran secara online, jangan produksi di platform yang memang segmen kamu nggak ada gitu. Jadi kayak waste money gitu ya. Ini Scientific. Terus caranya tanggal postingnya kapan? Gitu. Terus fans itu kalau Facebook berarti fans ya. Ada berapa gitu. Fansnya ada 16.000 misalkan. Nah, di tanggal 4 Oktober dia upload apa? Nih. Ini ada ininya, apa? Ada linknya. Dia upload ini gitu ya, linknya. Terus kamu lihat berapa like, ada 23 like. Berapa yang komen, ada 7. Terus yang share ada berapa? Ada 4. Gitu. Terus di hari kedua, ini hari kedua ya, bukan hari kedua, konten kedua. Ini kan dia masih hari pertama kan. Konten kedua, ini ada likes-nya 25. Ininya 12 komen. Share-nya berapa? Tuh. Nah, terus share-nya berapa? Ternyata kalau kosong berarti dia nggak share apa-apa nih si Scientific-nya. Ya, gitu. Ini caranya. Nah, nanti saya jelasin kenapa ada like, komen, sama share. Terus seterusnya begitu sampai hari ke-7. Ya. Nah, ada peningkatan fans, ternyata tidak ada. Ya, ternyata tidak ada. Terus kalau total likes ada 203, komen, nah ini di share-nya berapa? Ada peningkatan follower, tidak ada. Ya. Kalau dalam dunia brand awareness-an, kalau tidak per engagement ya actually, kalau nggak ada peningkatan follower berarti tidak berhasil ya. Nah, terus kita ke Azarian. 6 Oktober, ini kan mas kemarin ya Oktober. Terus ada peningkatan follower, ada ternyata. Berapa persen tuh? Nah, totalnya berapa? Oh, ini belum di ini, salah. Nah, jadi kamu harus lihat ya. Ini kayak gini, ini manual aja. Jadi, ini kalau misalkan kamu nanti siapin ininya, hari apa, tanggal posting ya, ingat tanggal postingnya kapan. Terus kalau Facebook kan fans kan, terus ini bukan hari, konten pertama, kedua, dan ketiga. Boleh lebih nggak Bu? Ya boleh saja ya. Tidak apa-apa. Nah, terus Instagramnya, ini Instagramnya tuh, tanggal posting berapa, ada peningkatan follower, ada tuh peningkatan fansnya dia 6.000 di Instagram. Tadi berarti di Facebook nggak ada. Berhasil kalau di atas 2% berhasil. Ya, jadi ada persen, nanti ada hitungan persennya, dan berhasil. Terus kita ke Azarinnya, ini kan berarti kompetitor 1.000, berarti pemenangnya siapa? Pemenangnya adalah di 6.000, berarti pemenangnya Scientific, bukan Azarin ya. Jadi even though, jadi kamu lihat follower pertamanya dulu. Kalau follower yang pertamanya lebih banyak jadi bukan ditentukan follower yang terbanyak, tapi penambahan follower ya. Jadi misalkan Azarin itu follower lebih banyak daripada si Scientific, tapi selama seminggu Scientific berhasil ngasih 6.000, berarti pemenangnya adalah Scientific daripada si kompetitor. Itu caranya. Jadi terus kita ke TikTok. Kalau TikTok berarti fansnya berapa? 4. Oh, dia nggak produksi. Tapi produksi nggak. Ya udah, kamu di TikTok bisa jadi pemenang karena dia nggak punya produksi TikTok. Dan ada peningkatan fans, ternyata ada. Wow, 5.000 peningkatan fans. Jadi ini dihitung ya. Jadi bukan tidak dihitung, kamu harus menghitung ini semua. Nah, kalau tadi misalkan tujuan medianya ada brand awareness, kita ke top IG deh. Saya pilih top IG, top IG aja ya. Saya pilih top IG. Ini rekap total interaksi per konten. Jadi kan butuh interaction kan? Ada interaction kan buat si resultnya. Nah, ini. Rumusnya adalah like, comment, plus share. Jadi kamu tambah. Like-nya berapa, komennya berapa, share dari si 1 sampai 7 hari. Nah, itu adalah hasil engagement. Tuh. Nah, hari pertama Scientific total interaksinya berapa? Cari yang paling tertinggi itu juara 1. Azarin berapa? Nah, ini harusnya ada total interaksi ada berapa? Jadi total interaksi itu ini ada rumusnya. Jadi rumusnya di atas. Gampang banget kan rumus interaksinya?
like plus comment plus share, udah itu adalah your interaction, berhasil nggak gitu. Sama lihat followernya, kalau followernya nambah selama seminggu, kayak tadi misalkan dia nambah 6.000 dari punya si Azarin. Azarin misalkan tadi cuma 4.000 ya, berarti kamu menang 2.000 gitu. Jadi caranya kayak gitu. Apakah ini sama di semua perhitungan platform? Sama. Masih sama ya, maksudnya belum ada perubahan. Kalau ada perubahan ya nanti update lagi. Total FB berapa? Total interaksi, like, comment, plus share sama. Rekap total ya, interaksi per konten. Tadi kan result harus interaction kan, ini saya kasih. Pakai manual aja. Terus ya ada, udah nih, udah kayak gini. Selesai ya. Kamu harus buat bikin strategi pemasaran di era digital ya, kamu harus punya temuan atau insight. Kalau kamu punya temuan nih, kira-kira ini konten pertama di hari kedua, dia ngomongin apa nih? Ini harus, nah, ternyata ada konten eksklusif launch at Shopee. Oh, dia ada launch at Shopee nih, misalkan. Jadi kok bisa tahu kompetitor kamu tuh bikin konten apa sehingga konten pertamanya dia lebih bagus misalkan. Terus sampai berapa nih likes-nya? 64. Komennya ada berapa? 25. Share ada 3. Ya, jadi cara ngukurnya kayak gitu. Ini manual aja. Terus konten yang top 3 kan top 3 kan, konten akun pertama nih, akun kamu lah gitu ya. Akun punya brand kita lah. Ini belum kompetitor. Akun pertama hari ke-7. Oh, ada hari ke-7 nih dia tertinggi kedua. Oh, dia lebih ke introduction apa nih? Kontennya. Kayak ini deh. Oh, dia lebih ke introducing apa nih? Miyachi Mide and ini this Korea. Jadi dia introduction Miyachi Mide brightening essence toner. Oh, dia ada launching produk. Jadi kan udah tahu nih. Oh iya. Dia launching produk ya dan tertinggi gitu ya. Terus ini yang konten pertama hari ke-4. Berarti apa yang bikin dia tertinggi ke top 3 nih? Oh, target max brightening teknologi dalam sebelah. Oh, dia bikin ini nih, bikin campaign mungkin ya, campaign tentang si dark spot ini ya. Terus kita lihat nih kompetitor kita, dia punya top 3 apa gitu. Tuh. Jadi kamu bisa lihat. Kenapa harus disampilin link? Biar kamu evaluasi link itu dan kamu lihat apa yang menjadi kelebihan daripada si kompetitor dan apa kelemahan dari dia gitu. Dari situ kamu bisa mulai bikin analisis secara umum. Analisisnya umum pakai data berarti ya. Jadi ini analisis umumnya kayak gini. Scientific mencatat jumlah interaksi scientific lebih tinggi di platform media sosial Facebook jika dibanding dengan Azarin. Gitu. Jadi Scientific lebih menang nih secara Facebook daripada Azarin gitu. Alasannya kenapa? Harus pakai data gitu ya. Alasannya apa gitu. Insight-nya apa gitu. Terus kalau TikTok tadi apa? IG. Jadi cara ngitungnya kayak gini ya. Jadi this is very easy. Like, comment, sama share itu udah masuk kata interaction. Udah nih, itu sosial media monitoring. Nah, kalau sosial media monitoring itu kalau misalkan aku tuh fokusnya di mana ya gitu. Fokusnya adalah kalau saya sih, kalau saya nih kompetitor. Jadi kira-kira dia bikin konten apa gitu ya? Apa yang bikin dia misalkan like, comment, share lebih banyak gitu ya. Jadi saya biasanya tuh buat ngecek adalah kompetitor. Gitu. Biasanya sih itu. Nah, terus yang alasan yang paling signifikan ya untuk strategi era digital itu udah paling sosial media performance tadi udah paling oke lah gitu. Jadi kamu bisa ngecek kompetitor, terus kamu bisa menghasilkan lebih banyak prospek atau generate sales gitu. Jadi biasanya penggunaan media sosial kan luas nih orang-orangnya gitu. Jadi banyak orang yang nyari produk kan gitu. Produk atau service di platform media sosial. Artinya kita bisa menggunakan itu untuk mengidentifikasi prospek, new potential prospek buat kita gitu ya. Dan kita pantau nih. Dari pantauan itu kamu lihat keywords-nya gitu. Jadi lihat di keywords-nya nih apa nih gitu yang tepat, kata kunci ya. Gitu. Apakah bisa saya adaptasi? Tentu saja kamu bisa adaptasi. Nah, terus yang kedua, tadi kan yang pertama mengidentifikasi influencer, terus yang kedua mengidentifikasi influencer. Jadi
platform media sosial tersebut, kayak tadi misalkan dia bikin ada campaign dark spot misalkan, apakah dia menggunakan influencer, kayak selebritis lah atau selebgram whatever ya. Dan kamu lihat nih pendapat mereka gitu. Jadi kamu cek nih pendapat mereka apa nih yang sangat digemari atau membuat dia atau membuat customer tuh dipengaruhi sama pemikirannya dia. Jadi followernya dia tuh kira-kira lebih fokus sama yang mana nih gitu. Dari setiap si influencer tuh ngomong gitu. Karena biasanya mereka lebih dipercaya gitu daripada kita gitu yang mungkin nggak punya pengalaman ya. Terus itulah, jadi bagi brand kita harus dapat dukungan influencer itu penting. Jadi kalau misalkan ada beberapa selebgram yang merasa dia bangga sekali followernya banyak karena ada potensial customer di dalam followernya dia itu gitu. Jadi kenapa makanya mereka kadang-kadang merasa agak jumawa gitu. Tapi ya it's okay karena mereka punya follower banyak dan barang kita bisa di-review secara jujur misalkan, ya itu jadi word of mouth jatuhnya nanti. Jadi social media listing. Jadi terus membantu kita dalam bersaing dengan kompetitor. Kayak tadi kan kamu bikin manual tuh. Tadi kan akunnya cuma satu. Kamu bisa bikin beberapa komputer kamu ya. Jadi per seminggu bikin kayak gitu. Kompetitornya nambah nggak? Pasti akan nambah lah kalau kompetitor mah gitu. Terus membantu kita. Jadi kalau yang tadi kan identifikasi si influencer, kita sekarang identifikasi kompetitor kita gitu. Kita bisa menyusun strategi monitoring. Jadi gunanya tuh untuk menyusun strategi monitoring insight ya. Jadi ada tadi itu insight yang itu tuh datanya berharga loh. Jadi jangan kamu nanti kasih orang gitu. Jadi udah kamu bikin data komputer jangan kasih orang gitu ya. Karena nanti dengan data komputer itu kamu akan tahu bagaimana cara komputer kamu berinteraksi sama followernya atau yang customernya dia gitu. Jadi kamu bisa adaptasi buat mengikuti gitu ya. Kita juga bisa tahu kekuatan sama kelemahan paling penting, kekuatan sama kelemahan mereka ya. Jadi nggak semua, makanya ada SWOT analisis. Jadi bikin sedikit SWOT analisis. Ingat ya, SWOT analisis itu bisa internal sama eksternal ya. Jadi bisa dari dalam atau bisa dari luar. Jadi nggak harus kayak aku tuh punya ini gitu. Kalau eksternalnya ada ya masukin dari SWOT analisis gitu. Terus menemukan ide konten baru. Saya awal 2023 tuh ngerjain proyek ke teman dan itu restoran gitu ya. Terus restoran itu dine in ya, dan itu nggak bisa take away karena all you can eat gitu. Nah, terus saya tuh bikin konten, jadi 2 minggu meeting briefing gitu ya, terus briefing, terus saya langsung produksi konten. Terus dia tanya, kok langsung bisa bikin konten? Karena yang punyanya ownernya teman saya, ya saya ini kasih rahasia ke kamu ya, kalau ke dia nggak kasih. Jadi ya Allah gitu ya, kok langsung impressionnya banyak banget gitu ya, padahal saya pakai yang cara tadi gitu ya, saya ngecek kompetitor yang segmentasinya sama gitu ya, terus yang pasti saya bayar beberapa influencer yang memang letak lokasinya ada di lokasi tempat restorannya itu gitu. Jadi banyaklah strateginya, saya lihat lagi kompetitornya itu apa sih yang diomongin gitu, tetap saya ubah. Nah, saya bikin konten, jadi dia kayak kaget soal tiba-tiba impressionnya tinggi. Kenapa akhirnya dia pakai saya? Karena per hari itu yang datang cuma 10 customer. Saya nambah sih, alhamdulillah. Sebenarnya bukan karena saya sih, karena dia nggak riset. Ini tuh pasarnya udah online, udah digital. Jadi sebenarnya nggak salahnya dia dan bukan karena saya hebat, bukan. Tapi karena memang harus ada riset dulu, baru bisa produksi konten, baru bisa melakukan pemasaran secara online. Udah itu dia dine in kan. Kalau dine in itu kita nggak bisa pakai Grab, kita nggak bisa pakai Gojek gitu kan. Jadi kalau dia nanya caranya kayak gimana, ya adalah gitu ya. Oke, 2 minggu langsung produksi konten aja gitu. Jadi menemukan di konten baru itu adalah untuk menemukan yang new customer, potensial customer gitu. Dan yang tadi nggak tahu jadi tahu gitu. Yang tadinya nggak pakai jadi pakai gitu. Nanti konten itu kan ada statistiknya tuh, ada insight-nya. Nah itu bisa kamu jadiin bisa kamu jadiin laporan gitu keberhasilan produksi konten kamu. Dan ini ada hitungannya juga gitu. Jadi kamu harus tahu bahwa konten itu harus menjadi bagian strategi pemasaran yang utama karena membuat konten itu adalah tulang punggung. Jadi saat ini di era digital ini adalah pembuat konten tulang punggung kita. Jadi nggak mudah untuk menemukan topik yang dipasarkan dan inovatif. Jadi kalau kamu ingin menemukan topik dan topik dan yang inovatif, kamu harus cek punya kompetitor kamu ya. Jadi itu caranya sih buat selalu update. Jadi jangan lupa bikin konten plan ya, gitu pakai Excel aja nggak apa-apa. Harinya di schedulein, bikin time schedule gitu. Caranya kayak gitu.
Terus social media monitoring itu juga akan menjadi data berharga. Jadi jangan kamu kasih ke orang karena udah jadi data berharga kamu, karena itu mencakup. Jadi Kak, kayak aku tuh mencakup apa aja nih kalau misalkan aku pakai social media monitoring yang tadi. Cakupannya kan tadi bisa like, comment, share, itu jadi engagement kan. Nah, bisa saja kamu bisa mencakup topik yang paling banyak dibicarakan. Ya, semakin mampir ke kompetitor sebelah, jadi kamu makin tahu apa sih yang publik omongin, topik apa sih yang lagi hits banget gitu. Kita bisa pakai data tersebut untuk menghasilkan topik yang baru dan memastikan bahwa brand kita mengikuti tren tersebut ya, dari tren pasar itu ya, tren baru tersebut gitu. Terus kita bisa mengatasi masalah pelanggan. Jadi misalkan kalau kamu lihat nih, oh konten aku tuh turun nih di sini, berarti kamu tahu nih kelemahan kamu tuh apa. Terus misalkan kamu bisa ngelihat komen-komennya si kompetitor, jadi dia punya permasalahan apa dan kamu bisa masuk dalam gap si kekurangannya si kompetitor itu gitu. Jadi itu adalah yang paling ini ya, yang paling gampang tadi tuh pakai manual gitu. Waktunya masih ada Kak Gabriel. Yang terakhir adalah, kalau masih ada, saya mau. Nah, ini kan tadi kamu udah bikin kayak gini, terus kita terakhir kita balik ke sini lagi ya. Sosial media ini udah, jadi kamu harus dilaporkan nggak? Harus ya. Melaporkan itu sebenarnya data yang conclusion aja sih. Jadi dibikin gampang aja, jadi bikin data laporan conclusion. Habis dikumpulin, dianalisis, dilaporkan. Ingat ya, kalau ini adalah pekerjaan yang sudah kamu kerjakan, yang sudah kita kerjakan, terus kita monitor gitu. Sambil ngecek, sambil monitor adalah kompetitor. Dan ini online ya. Ini yang paling terakhir banget adalah social media listening, itu memantau dan menganalisis percakapan online tentang kita. Jadi setelah kamu kerja nih, kan kamu udah kerja nih selesai, sambil mantau ya, sambil monitor, terus pengen lihat lah orang tuh ngomongin kita apa sih, jelek atau buruk ya. Kadang kan kita suka pengen kepo kan, orang tuh ngomongin di mata orang tuh kita apa sih gitu ya. Nah, ini kamu bisa menggunakan sosial media listening buat memantau tentang orang tuh ngomongin ini apa aja tentang kita. Tuh. Jadi, dan ini menggunakan tools. Tapi saya nggak bisa pakai sprosocial.com karena sprosocial itu harus menggunakan business account dan saya tidak punya business account, jujur saja. Jadi saya kasih contohnya adalah yang ini. Ini contoh aja. Kalau dulu tuh Google Analytics masih gratis ya, jujur Google Analytics masih gratis dan saya merasa terbantu sama Google Analytics. Jadi karena sekarang sudah tidak bisa menggunakan Google Analytics, saya pakai ini deh. Ada brand mention atau ada Hotsuite. Tapi Hotsuite itu kurang kalau dia gratisan. Jadi ini saya misalkan projectnya apa? Ini misalkan saya kasih Wardah. Ingat ya, social listening itu adalah hashtag produk yang tadi sudah di riset. Jadi kan pertama tuh kamu harus bikin demografi. Habis bikin demografi kan kamu harus tahu bahwa brand kamu tuh punya hashtag enggak gitu. Atau enggak, keywordnya apa gitu. Misalkan ini saya kasih Wardah ya. Nah, mention. Jadi ya berapa banyak orang yang bisa. Terus waktunya bisa real time, misalkan adalah jadi mau dari kapan ke kapan gitu ya. Misalkan ini sekarang 2003, ini November. November dari tanggal misalkan 20 ya. 20 ke 19 deh. 19 November ke kira-kira kemana nih? Oh berarti ke sini ya. Dah. Keluar nggak datanya? Today keluar datanya berubah. Nah, jadi ini ada mention sama reach. Jadi gini, kalau mention itu adalah ada namanya buzzer ya. Bukan buzzer tidak buzzer gitu. Jadi tidak kata-kata buzz sih ya. Jadi buzz itu adalah orang yang mention. Jadi misalkan adalah
Misalkan adalah saya misalkan mention Wardah gitu ya. Hai Wardah gitu ya. Berarti ya, Hai Wardah mention lah ya. Terus Kak Gabriel mention lagi nih. Wardah, sunscreennya udah restock belum misalkan ya. Saya sama Kak Gabriel adalah bas ya. Mention, karena mention. Itu bas, jadi orang yang mention. Nah kalau reach itu adalah follower. Jadi misalkan saya mention Wardah, terus follower saya misalkan 1000, terus Kak Gabriel misalkan 1M gitu ya followernya. Nah, reach itu adalah follower dari yang mention. Kira-kira yang lebih berpengaruh siapa? Ya tentu saja Kak Gabriel, karena dia follower 1M. Berarti dia akan lebih bisa reach potensial customer buat si Wardah. Makanya tadi saya bilang adalah salah satu journey customer work adalah kamu butuh siapa yang influence gitu. Tapi kalau belum punya budget itu jangan dipikirin ya. Fokus aja ke yang pertama sama yang kedua. Berarti fokus di on media sama earn media. Udah fokus itu dulu. Fokus kalau on media dan earn media berarti kamu fokus di sosial media monitoring gitu ya. Sosial media listingnya disambil-sambil aja gitu. Tapi jangan fokus di situ kalau belum punya budget buat influencer. It's very easy, biasa aja. Jadi jangan dibikin susah untuk memakan online. Nah ini berarti dia bisa nih gitu. Terus itu caranya, ini ada data yang keluar grafiknya. Biasanya yang paling tertinggi berapa banyak mention tuh, ada keluar 162 mention, rate-nya 407. Jadi akan keluar. Terus ini tertinggi nih di tanggal 24 November. Nah, kamu lihat nih si platformnya apa? Ini kenapa tertinggi? Ini bisa nyontek. Kamu bisa nyontek konten apa nih? Misalkan dia lagi ngomongin polling ya. Lagi polling whatever lah. Lagi polling produk misalkan atau lagi ada launching produk atau lagi ada influencer yang bahas produk Wardah misalkan gitu ya. Jadi mentionnya 110, reach ada 923. Jadi tertinggi. Terus mention. Jadi nanti dia tagsnya dia keluar. Ada mention keluar semua di Twitter. Hai, itu tadi. Tuh, jadi ini kayak gini, Shopee Promo ID. Oh, ada Shopee Promo ID. Berarti mention Wardah juga nih. Kira-kira di tanggal berapa nih gitu? Di tanggal yang tadi tinggi itu bukan gitu. Terus ini kamu bisa baca deh, buka-buka Wardah untuk memutihkan wajah. Pasar yang terbaik ampuh. Jadi kalau Bas adalah orang yang mention, kalau Rich adalah followernya ada berapa? Jadi makanya mainnya itu mention sama Rich. Itu social listening tools ya. Jadi penting nggak penting, tapi kalau belum punya budget untuk beli nggak apa-apa, pakai social media performance yang manual aja yang tadi saya kasih, like plus comment plus share, hasilnya akan jadi engagement. Nah, social media listing itu kan dia tadi proses buat mantau, tapi percakapan orang ya tentang kita. Kalau performance kan hasil kerjaan kita, kalau ini enggak. Nah, terus penting nggak? Ya penting lah buat lacak sentimen analisisnya. Sentimen analisis itu penting banget ya. Sentimen analisis udah 3, positif, negatif, sama netral. Jadi bagaimana perasaan orang tentang brand kita atau brand kompetitor gitu. Informasi ini bisa kita gunakan untuk ya pasti ningkatin servis kita dong gitu kan. Terus kita bisa kembangin terus kan brand kita gitu. Terus yang kedua adalah bisa identifikasi tren. Jadi kamu bisa mengidentifikasi tren sejak dini. Informasi ini bisa kamu gunakan untuk peluang baru untuk menghindari masalah. Jadi hati-hati kalau want to nge-tweet ataupun apa, jadi kamu berarti ini akan ini enggak gitu. Jadi kalau kamu pakai ini, kamu akan dia akan nge-hit di situ dan dia akan kontroversi. Jadi kamu bisa menghindari masalah. Oke, gue nggak akan nge-tweet ini, atau aku nggak akan bikin deliver komunikasinya kayak gini nih gitu. Terus paham kebutuhan customer. Jadi kamu bisa paham nih, kamu paham banget nih, kayak mereka pengennya apa, gain. Ada yang the gain kan risetnya kan, gain, terus yang need, yang dibutuhkan sama si customer. Terus informasi ini bisa kamu gunakan untuk ningkatin si produk layanan. Gitu. Ini bisa cari yang gratisan, coba cari yang free buat belajar-belajar, banyak banget. Searching aja di Google tuh social listening tools. Nanti keluar, pakai free trial dulu. Ya, ini ada summary. Tapi nggak semua bisa begini. Jadi ada kalau dia gratisan tuh nggak keluar gitu. Jadi beberapa yang keluar dikasih kesempatan lah buat keluar, beberapa banyak yang enggak. Jadi bisa kamu cari. Nah, di TikTok berarti. Kalau TikTok diomongin nggak nih? Ada banyak diomongin juga di TikTok.
Jadi cara saya melihat buat ini di sosial mentionnya apa, dari mana? Kayak ini, kamu harus ngeklik dulu, diklik dulu baru bisa. Platform apa yang lagi diomongin, di TikTok apa di IG? Twitter berapa, Facebook berapa. Tapi ini nggak semua hasilnya kayak gini ya. I mention 24 November. Real time itu penting banget ya kayak tadi. Salah kamu bisa identifikasi selanjutnya. Ya, semoga sampai sini. Terakhir adalah kan ini era digital ya. Terakhir banget nih. Terakhir. Kita balik ke PPT. Jadi kalau membedakan adalah kalau sosial media performance adalah hasil yang sudah kamu kerjakan. Nah, sosial media listing itu adalah kata orang tentang brand kita, tentang kita gitu. Pak perusahaan juga sama sih. Pak perusahaan atau apalah. Kan hampir sama tuh. Biasanya orang nyebut mention perusahaan berarti mention brand juga biasanya. Terus bikinlah marketing analysis report. Marketing analysis report ini mengandung 3 ya. Jadi ada mengetahui pelanggan. Jadi kamu tahu si customer kamu. Terus mengumpulkan dan menganalisis data, sama kamu sesuaikan. Ingat ya, servis itu tuh nggak selamanya berlaku. Misalkan kamu tadi bikin SOP itu servisnya apa gitu ya, belum tentu sama gitu. Oh, aku harus berubah nih, servisnya nggak cocok nih sama ini. Gitu. Jadi mengumpulkan analisis data pelanggan supaya kamu bisa memperoleh lebih banyak gain, insight atau wawasan. Jadi kamu punya insight yang lebih banyak gitu dari si kebutuhan mereka. Jadi bisa ngasih personalisasi lebih personal jatuhnya gitu. Terus kalau bisa bangun engagement. Jadi kayak tadi kan ada like plus comment plus share itu adalah engagement rate ya. Untuk kamu gunakan untuk menganalisis data. Gitu. Proses ini bisa kamu sederhanakan. Nah, main question to discuss ketika kamu bikin data, market analysis data ini boleh catat boleh enggak? Kira-kira kalau bikin data, apa aja gitu ya? Ini saya kasih tahu. Pertanyaan pertama yang harus dibahas adalah profil pelanggan. Jadi kamu harus menampilkan profil pelanggan. Rinciannya mencakup status. Status ya. Employee atau bukan, atau pelajar, mahasiswa, menikah atau sudah atau belum menikah. Ingat ya, menikah sama belum menikah itu kebutuhannya berbeda ya. Jadi kamu harus tahu itu. Terus usianya sama pendapatan dan negara. Pendapat itu estimasi, ya harus kan sekitaran dapatnya 5 sampai 10 juta gitu. Terus tujuan identifikasi karakter ideal. Ideal tadi kan misalkan emosional gitu ya. Misalkan dia lebih impulsive buyer gitu-gitu. Terus dia lebih misalkan intention to buy-nya tuh apa? Apakah memang butuh atau memang impuls aja gitu. Terus untuk Pak, tujuannya ini kamu bisa ngembangin apa yang ada di pasar gitu. Bisa kamu paparin. Terus ada namanya preferensi produk. Preferensi produk itu lebih kepada kayak produk yang biasa dibelanjain oleh segmen kamu. Jadi pelanggannya berbeda nih. Jadi kamu mulailah bikin laporan gitu, mengidentifikasi produk yang tampaknya permintaannya lebih tinggi. Kalau tadi misalkan Wardah, misalkan ya sunscreen. Tadi sih saya ada baca sekilas lebih banyak sunscreen gitu ya. Atau lebih banyak cushionnya gitu. Jadi yang mana gitu. Hasil laporannya ada di dashboard. Kalau mau ngambil data ini ada di dashboard tadi yang on media kan. Kalau on media kan berarti bisa account kan, berarti punya kan insight-nya. Nah, pakai data itu yang di dashboard itu buat ngasih laporan market analisisnya. Terus yang kedua, dalam market analysis report itu ada namanya sumber data. Jadi si sumber data itu berasal dari tadi, misalkan si sosial media performance atau social listening tools. Jadi URL yang kamu masukin gitu. Jadi bagaimana data tersebut dikumpulkan, misalkan dari iklan, bisa nggak dari iklan? Dari iklan ini harus punya C2R ya, click through rate. Jadi kalau nggak berikan C2R-nya nggak keluar. C2R itu udah hitungannya, berapa banyak orang yang klik dibagi reach sama dan dikali 100 itu adalah hasilnya gitu. Itu dari iklan. Tapi kalau C2E yang lain, misalkan C2E-nya adalah member get member gitu, call to action-nya ya. Nah, itu bisa jadi engagement juga gitu. Jadi beda-beda C2E-nya. Kalau pasang iklan sih biasanya harusnya klik through rate ya. Kalau tadi sosial media performance hanya sebatas di growth-nya adalah di engagement gitu. Biasanya tujuan medianya kalau engagement berarti tujuan medianya adalah brand awareness. Terus
apa ya kira-kira berapa jumlah dan jenis yang kita tuh variabel yang udah kita kumpulkan. Misalkan kamu ada data kuanti, misalkan data kuanti itu kamu tadi hasilnya adalah polling, itu kuanti polling ya, atau survei, terus disebutin gitu. Itu berhubungan sama profil pelanggan. Berarti masuk ke yang data yang pertama. Main question discussion. Jadi kalau mau bikin apa? Kalau mau bikin main education itu yang tadi, yang pertama. Alat yang digunakan apa? Tuh. Ini saya mau kasih contoh kayak gini misalkan hasilnya. Bentar. Nah, kalau ini tuh dia demografi. Misalkan 15 November nih. Ini trend conversation. Jadi lebih ke sentiment analysis. Jadi misalkan 8 November berdasarkan analisis trend monitoring, terus ada are you satisfied with the Zoom applications? Nah, terus ini kayak gini. Jadi kalau mau bikin laporan, ini simple banget sih, simple banget. Kamu nggak perlu menggunakan tools apapun yang berbayar. Kan rata-rata, nah, monitoring review ada nggak medianya apa tuh Instagram. Bahasnya ada berapa? Ini persen hasilnya tadi ya. Jadi pakainya persen datanya. Misalnya bahasa ada 6. Nanti dibagi apa follower. Terus reach itu follower ya. Nah, hasilnya berapa persen? Facebook ada berapa? X itu Twitter ya. Tidak berhasil karena keberhasilan itu adalah menggunakan persennya di atas 1 atau 2%. Ini internasional ya, maksudnya bukan saya yang ngarang, tapi memang internasional tuh kayak gitu. Terus positif mentionnya tidak ada, netralnya 46, negatifnya nggak ada. Kayak mungkin lebih ke banyak promosi deh kayaknya konten. Tapi ini cuma seminggu ya, jadi sebenarnya nggak ngaruh apa-apa. Tapi if you want to monitor in the 7 days ya nggak apa-apa, bagus. Jadi kalau bisa ngecek kompetitor sebelah, dia lagi bikin konten apa gitu. Nah, terus dia bilang nih, berdasarkan analisis brand monitoring di atas, misalkan ini Catchplay ya, dia memiliki crowd di sosial media. Nah, sebabkan adalah itu tidak memiliki original series. Gitu. Dia nggak ada original seriesnya nih, jadi dia nggak bisa promote apa-apa dibandingkan Netflix, misalkan gitu ya. Dia melakukan promosi yang tidak, kayak jadi contohnya adalah kayak gitu. Contoh laporannya. Terus kalau pakai social listening tools, bisa nggak Bu? Bisa nggak Kak? Bisa dong. Ntar ya, saya share ya. Ini rapi banget. Monitoring overview. Oke, nih saya kasih yang punya ini. Contohnya kayak gini. Monitoring overview. Tanggal berapa? 14 November ke 20 November. Dari gambar yang dilakukan. Ini sebenarnya tadi saya suruh revisi karena harus dibikin apa? Harus dibikin table sebenarnya biar lebih rapi. Terus dia sebut satu-satu. Instagram ada berapa ini kayak gini. Jadi nanti di capture kayak dashboard gitu loh. 44 mention. Kira-kira 44 mention berarti website dengan persentase berapa news dengan persentase berapa gitu. Contohnya kayak gini. Azarin, dari Azarin kan 14 November kompetitif landscape. Jadi ada kompetitor ya. Nih, kompetitornya ini kan si kompetitornya si Azarin berarti si Scientific kan misalkan benar mereka. Terus berhasil enggak? Sama diagram bisa dapat dilihat bahwa Scientific paling unggul dibanding 2 brand lainnya karena memiliki 36 juta reach. Berarti itu berarti follower ya, dia nambah nih 6,3 share sama likes dan 3,6 mention. Dan tersebut N3 memiliki reach, interaksi, likes dan mention yang sangat sedikit jauh dibandingkan 2 brand gitu. Nanti dicari kenapa, berarti dia bikin kontennya apa nih dan gagal, dan jangan gunakan kalau dia gagal ya. Berarti kalau dia gagal ya berarti kamu juga gagal gitu. Terus dia lihat topiknya apa nih yang paling netral ya. Jadi kamu lihat topiknya apa? Sunscreen, acne serum, dark spot. Tadi kan dark spot tuh yang paling ini kan. Berapa views reach-nya gitu.
Oh, ini reach itu follower ya. Kalau views berarti biasanya mungkin TikTok ya. Jadi kalau YouTube atau TikTok itu ambilnya adalah views gitu. Kayak gini. Azarin Cosmetic Sentiment Pro Sample. Oh iya, moisturizer aja juga gentle, ini bagus. Berarti ini positif nih gitu ya. Kapan lagi jajan? Ini berarti positif. Ada negatif nggak ya? Coba kita lihat. Nah, dia masih related hashtag nggak? Ini tuh. Jadi kamu harus tahu keyword kompetitor kamu dan brand kamu. Jadi kamu harus riset brand hashtag yang sesuai sama punya kamu ya. Jadi ini trial error ya. Jadi kalau nggak nyoba juga nggak bisa. Jadi harus nyoba berapa kali baru bisa. Terus ini kalau Enpure berapa? Related hashtagnya. Ini dia nyoba nggak? Dicoba dan ada aplikasi toolsnya ya. Jadi maksudnya ada toolsnya nggak ada gitu. Jawabannya ada toolsnya. Dan bisa manual bisa riset manual. Tapi memang tidak sedatanya kayak gini ini pakai tools ya. Berapa mention ajarin ya di mention tuh ada berapa di ada gambar satu tanggal 14 total 13 mention, satu web 12 sosial. Dari gambar yang terlampir dapat korelasi dengan dalam statistik disebut. Tuh. Tujuannya, nah rencana pengukuran media sosial, brand ajarin kosmetik. Tujuannya apa? Mengevaluasi efisiensi kampanye media sosial ajarin kosmetik. Metode pengukurannya disebutin sama di sumber datanya apa aja. Tuh, waktu pengukurannya kapan? Jadi kalau kamu nanti bikin proses analisis, kalau lagi bekerja enak ya, mesti udah tahu nih. Mesti datanya apa. Terus laporan monitoring sama brand kosmetiknya, mentionnya berapa. Jadi ingat ya, dalam sosial media monitoring kamu cuma butuh 3. Udah sah deh kamu tahu buzz, buzz, reach, ya. Buzz sama terakhir itu views biasanya. Nah, jadi kamu lihat mention, buzz, interaction, reach gitu udah masuk ini, udah masuk sah banget kamu udah monitor. Gitu. Jadi mentionnya berapa, buzznya berapa, 13 influencer misalkan. Dia menggunakan influencer berarti saya ajarin ya. Kalau kamu misalkan nggak bisa pakai influencer ya, berarti kamu harus pakai keyword atau hashtag, brand hashtag kamu buat menghitung your performance gitu ya. Your performance kamu pakai hashtag aja kalau memang brandnya belum besar gitu. Sebanyak 2, pada ajarin kosmetik. Nah, ini komunikasi temuan dan rekomendasi. Dia punya rekomendasi apa? Berdasarkan informasi di atas, terlihat bahwa berhasil menerapkan strategi pemasaran melalui pemanfaatan media sosial. Dia luas nih jangkauan produknya jadinya, terus dan interaksi yang bisa dengan target pasar. Interaksi efisien ini tadi ada di atas ya, jadi kalau ini udah belajar sama saya biasanya dia udah tahu kenapa berhasil. Jadi ada beberapa hitungan yang tadi tuh berhasil gitu. Terdapat peningkatan kualitas produk, saya fokus pada edukasi konsumen. Saya cari di mana nih nanti, saya akan cari ke atas ke trend conversation gitu. Jadi ini dia bikin laporan berdasarkan yang sudah tadi pakai dashboard data tadi gitu. Kayak gitu. Sudah sampai sini terakhir market apa? Saya belum ini lagi ya, belum sesi lagi. Jadi ini ya, ganti-ganti. Nah, ini udah sampai di tahap terakhir. Terus thank you. Nah, terima kasih Kak Gabriel. Semoga Kakak cepetan dia ngomongnya ya Kak Gabriel. Terima kasih banyak. Itu keren banget nih Kak Diana, terima kasih. Ilmunya bener-bener ini ya, padat banget ya kayak ini. Insya Allah masuk ya. Insya Allah. Oke, buat teman-teman yang mau bertanya bisa langsung pakai fitur raise hand atau lewat kolom chat. Sambil minum nggak apa-apa ya Kak Gabriel ya? Nggak apa-apa Kak. Adakah yang mau bertanya? Yuk tanya. Saya sambil sharing aja. Jadi saya tuh ada mengajar 2 mata kuliah itu produksi media PR. Yang satu adalah digital media analysis. Jadi perbedaannya kalau produksi media PR adalah produksi konten. Jadi produksi konten yang pertama harus riset yang tadi itu riset demografi, riset pasar. Itu harus yang pertama dulu baru bikin konten.
platformnya ditentukan, biasanya bareng-bareng. Kira-kira nih platform jadi di awal kelas udah selesai demografi riset, baru mereka menentukan platform mana nih, ada yang di TikTok, ada yang di Instagram. Bu, saya tuh lebih kayaknya TikTok banget deh misalkan, suka kayak gitu kan. Nah, boleh gitu. Nanti mereka udah selesai. Kalau yang digital media analisis lebih ke tadi sosial media performance sama sosial media analisis. Biasanya brandnya sudah pura-pura lah, kita punya brand, kita analisis. Kayak tadi nih, brand kamu apa, kompetitor kamu siapa aja gitu. Baru dibikin tabel pakai Excel yang tadi gitu. Jadi ada dua. Oh, Tapi tujuan akhirnya tetap harus pakai laporan analisis ya. Jadi berhasil nggak gitu. Tetap ujungnya adalah membuat laporan. Jadi setidaknya kamu nanti bisa punya strategi pemasaran yang pas tepat nih buat next konten atau buat next production kamu gitu. Tambahan gitu. Perbedaannya apa gitu. oke. Nah, ini Kak, ada pertanyaan dari Rasli Tanbula. Kak, cara efektif gunain marketing 1.0 sampai 5.0 bagaimana ya, Kak? Kita kayaknya masih 4 ya. Ya belum sampai 5 loh. Jadi apa agak ini yang mana Cara dulu? efektif gunain marketing 1.0 sampai 4.0 mungkin ya, ini maksudnya. Saya sebenarnya nggak terlalu paham sih cara efektif menggunakan marketing one. Kamu harus belajar sejarah dulu 1.0 dan sampai 4.0. Jadi, Nggak ada bensinnya. jadi 1.0 itu ada beberapa digital yang produksi digital yang udah nggak dipakai di 4.0, paham ya? Jadi kamu harus baca sejarah dulu dari web 1.0 sampai 4.0. Ada beberapa, misalkan saya dulu pakai zaman saya ya misalkan adalah MySpace gitu ya. Berarti MySpace sudah nggak ada di sekarang. Ya udah berarti udah nggak dipakai buat strategi pemasaran lagi. Paham ya? Terus dulu saya mungkin pakainya adalah Facebook. Jadi patokannya hanya dulu kan saya 2013 belum ada Instagram ya. Berarti waktu saya kuliah di LSPR saya belajarnya tuh pakai Facebook. Jadi nggak download Instagram. Nah itu berarti ada yang masih saya gunakan, ada yang nggak. Misalkan kalau di Facebook itu yang masih saya gunakan ya. Contoh aja nih, lihat kompetitor. Jadi kalau di facebookmanagement.com, ada namanya facebookmanagement.com. Coba deh, kalau masih ini, kamu nanti bisa lihat kompetitor kamu tuh lagi beriklan apa enggak. Kita masih saya gunakan untuk strategi pemasaran selanjutnya. Ya, itu kalau misalkan kamu mau sebenarnya saya nggak terlalu paham ya, tapi semoga tersampaikan ya. Nah, tapi untuk interaction saya nggak pakai Facebook. Paham ya? Jadi kalau perbedaannya apa? Dulu saya menggunakan Facebook itu untuk semuanya, untuk interaction, untuk campaign, untuk melihat kompetitor gitu ya. Nah, sekarang kan udah banyak nih platformnya. Berarti saya masih pakai Facebook Ads Management, pakai untuk cek kompetitor itu beriklan atau enggak. Ya, kalau kompetitor lagi nggak beriklan, saya masukin iklan. Caranya gitu. Seperti itu sebenarnya agak kurang paham sih. Jadi kamu harus tahu sejarahnya dulu. 1.0 tuh ada yang udah digunakan, ada yang udah diskualifikasi, udah discontinue banyak soalnya. Terus strategi pemasaran mungkin ditambahin. Pakai insight yang di business account kalau mau nggak pakai biaya. Kan ada insight tuh. Nah, itu dari dashboardnya, depannya kamu pakai buat strategi pemasaran selanjutnya. Misalkan tadinya harga produk atau brand kamu tuh sekitar buat harga mahasiswa, tapi selama ini tuh kamu ngasihnya ke saya misalkan, nggak cocok kan, bener nggak? Jadi mungkin cocoknya kayak yang mahasiswa nih gitu. Kalau itu kosmetik ya tentu saja udah nggak cocok dong buat saya umur 30-an tahun gitu kan. Jadi udah nggak bisa gitu. Jadi kamu bisa ke 20 tahun. Jadi kamu bisa, oh demografi gue nih berubah nih. Nah berubah itu akan bisa jadi strategi pemasaran selanjutnya. Bisa. Semoga terjawab ya. Oke, terima kasih, Kak. Ada Ada pertanyaan berikutnya nih dari Najwa. Izin bertanya, Kak, berapa idealnya konten harus diupload bagi suatu perusahaan agar dapat meriset konten yang dia sukai? Konten apa yang disukai? Selain itu, selain website yang digunakan tadi untuk mengetahui hashtag kompetitor, apakah ada website lain yang lebih enak digunakan? Terima kasih. Oh, oke. Tadi apa yang pertama ya? Idealnya konten yang harus diupload Ya. bagi suatu perusahaan. Idealnya konten, kalau misalkan masih pertama ya, kalau masih entry market, tadi kan udah evaluasi kan udah berjalan sampai entry market, adalah trial error gitu loh, trial error dulu, tapi
jangan bodoh ya. Jadi cek kompetitor itu demografinya, misalkan apa saja sih demografi sama nggak sama kamu si kompetitor itu. Kalau sama, perhatiin dia upload di kapan dan jadiin konten plan. Jadi tiru gitu dulu. Nanti dari situ kamu akan punya your pasar, your market kamu sendiri. Tenang aja gitu. Jadi semua bisa diadaptasi ya. Jadi bikin tadi kayak tabel saya tuh kayak pakai Excel, kamu bikin. Nah, kamu lihat dia per berapa. Jadi dia kontennya misalkan setiap hari atau seminggu 3 kali atau seminggu 4 kali. Tiru punya dia. Nah, nanti dari situ kamu bisa, ini pengalaman pribadi aja ya. Jadi saya biasanya niru, soalnya biasanya datang ke saya tuh kayak maksudnya nggak entry, jadi nggak entry market banget, tapi kayak zero gitu loh sosial media performance ya. Jadi kayak biasanya saya tiru punya kompetitor gitu. Dari situ kamu nanti pasti kan saya nggak tahu produk kamu ya, pasti kamu akan punya patokan seminggu itu saya harus bisa berapa kali produksi, paham ya, dan jam berapa. Itu udah otomatis, tapi kamu harus riset si demografi kompetitornya dulu kalau kamu belum punya data riset pasarnya ya. Terus tadi apa, mau riset apa, website tentang hashtag Iya, hashtag kompetitor. pakai semrush.com. Saya tulisin semrush.com, itu masih bisa yang gratis. Cek sebanyak mungkin, itu bisa pakai. Nah, yang kedua, ketika kompetitor itu upload di Instagram atau di TikTok atau apa, kalau di TikTok mungkin keyword ya, perhatiin ya, kalau di TikTok itu keyword ya, keywordnya dia yang paling sering muncul tuh apa. Terus kalau di Instagram lihat hashtagnya dia apa. Bisa kamu klik berapa yang post. Kamu klik tuh, nah itu keluar berapa yang post. 1.000 kah, 1.500 kah, cuma 500 kah gitu. Bisa pakai itu. Semoga menjawab. Oke, terima kasih Kak. Lalu ada pertanyaan berikutnya dari M. Ibnu. Bagaimana caranya buat konten yang menarik tapi tidak mainstream untuk B2B dan B2C? Ya, riset. Jawabannya adalah riset. Udah, kita riset dulu. Kalau buat konten harus riset dulu. Tadi makanya saya pasti udah tahu dia kan banyak nanya kontennya nggak Gabriel ya. Riset dari tadi yang langkah pertama, langkah kedua, langkah tiga sampai langkah membuat konten. Makanya buat konten sektor terakhir ya. Jadi harus riset dulu. Jadi kalau datang-datang bikin konten, cannot, nggak bisa. Dan saya nggak punya bayangan juga gitu. Jadi harus riset dulu. B2B ataukah B2C, gini ya. B2B itu skalanya adalah enterprise ya. B2C itu skalanya tuh langsung ya, maksudnya directly gitu ya. Jadi kamu harus tahu pengertian B2B dulu sama B2C dulu gitu. Dulu saya biasanya waktu masih di Bhinneka, generate sales-nya adalah saya kan B2B, berarti saya hanya ngambil, dan B2B itu biasanya saya ngecek berapa perusahaan, misalkan saya mau approach, jadi saya biasanya bilang sama bos saya B2B-nya untuk enterprise yang skala berapa, di bawah 500 karyawan atau di atas 500, berarti kebutuhannya berbeda kan, bener nggak? Nah, itu harus riset dulu, baru saya masukin ke general sales. Nah, enaknya Bhinneka.com itu dulu udah punya tools, nah terus saya berbayar ya, jadi punyanya dia lah gitu ya. Jadi saya bisa cuman pindahin klik, oh ini punya saya, karena saya enterprise di atas, saya enterprise di bawah 500. Ada lagi nggak yang B2B 500? Ada. Apakah saya bisa jual ke B2C? Bisa, asalkan dia memang sudah punya kontrak B2B dengan perusahaan saya gitu. Apakah saya bisa B2C? Bisa. Dan biasanya promo konten, saya nggak ngomongin konten ya, berarti biasanya promo penawarannya, quotation-nya beda lagi gitu, palingan ya. Nah, cara satu lagi saya pakai ke teman saya ketika dia baru diterima kerja. Nah, ini perusahaan Rusia gitu. Jadi di sini kantornya nggak ada. Jadi emang tapi pasar marketnya adalah sini. Yang dia lakukan adalah lihat marketplace. Paham marketplace? Nah, jadi kalau kamu mau mengetahui B2C atau B2B, lihat cek marketplace dengan segmentation barang yang sama. Jadi dan ternyata teman saya, jadi dia nggak punya data dong, sales kan, general sales dia nggak punya data kan. So waktu itu saya bantuin dia karena dia baru keterima kerja, terus saya bantuin baru-baru ini dia langsung bikin Excel sendiri langsung dari marketplace. 3 bulan harus dapat klien, karena kalau nggak dia langsung di cut off, dan dapat klien, alhamdulillah. Dan itu ceknya dari marketplace. Kalau kamu pengen ke B2C atau B2B. Oke, terima kasih Kak atas jawabannya. Semoga membantu ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Atik Lucia. Dalam pemilihan platform media sosial tentu sangat penting.
Apakah ada ketentuan tersendiri jika ingin memilih menggunakan media sosial tertentu? Apakah cocok jika digunakan oleh semua produk? Enggak. Jawabannya enggak. Ada produk yang eksisnya hanya di FB, ada nggak? Ada. Banyak. Jadi kalau misalkan kamu bilang IG lagi booming, jawabannya enggak booming-booming banget. Jadi ada beberapa brand yang cocoknya di Facebook. Jadi dia nggak jarang banget upload di Instagram. Jadi pakai kayak tadi kan saya suruh bikin apa data misalkan 3 platform, IG, TikTok sama FB gitu. Dari 3 itu yang mana yang lebih sering banyak upload gitu. Dan itu harus riset dulu ya gitu. Jadi kamu harus set demografi kamu gitu. Dia kira-kira segmentasi saya lebih menggunakan yang mana. Kalau misalkan lebih banyak TikTok, biasanya dia nggak ke Reels Instagram, biasanya ke TikTok. Dan biasanya itu produk-produk baru ya. Kayak Skin TV kayak kebanyakan lebih di TikTok deh, daripada di Instagram. Dan ternyata di Facebook dia aktif. Tuh. Jadi harus riset dulu di langkah yang pertama, kedua, ketiga, baru trial error tuh matters ya, sangat menentukan gitu. Dah, apa lagi? Oke, ada lagi nih Kak satu pertanyaan dari Dian Cynthia. Maaf Kak izin bertanya, apa kendala yang sering ditemui pada saat ini dalam melakukan digital marketing? Terima kasih Kak. Yang sering ditemui apa ya? Gagal. Engagementnya nggak dapet. Dah. Kalau engagement yang nggak dapet, cek kontennya, apakah demografinya salah atau kontennya yang kurang menarik. Tuh. Biasanya tren promotionnya nggak pas gitu. Nah, biasanya trial error lagi adalah mungkin uploadnya tidak sesuai sama kondisi demografi bisa. Jadi kalau misalkan ditanya apa selama jalan marketing adalah itu sih. Ini pengalaman yang atau kalau yang di jalan marketer yang lain ya. Saya biasanya adalah itu yang tadi saya kebanyakan adalah upload segmentednya kurang. Jadi nggak nyampe engagement rate-nya. Sedangkan engagement itu harus di atas 2%. Kalau di bawah 2% berarti gagal. Gagal itu demografi atau konten ya. Oke Kak, terima kasih atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan peserta hari ini. Nah, sebelum kita menutup sesi materi hari ini, aku ingin minta closing statement dari Kak Diana nih. Silakan Kak. Kenapa? Oh, uh, statement apa ya? Jangan takut belajar sih. Jadi kalau ada tools yang baru, jangan antisipasi. Jadi pelajari. Pelajari, adaptasi. Pelajari, adaptasi. Pelajari, adaptasi. Tiru, udah selesai. Pelajari, adaptasi, pelajari, adaptasi, pelajari, tiru. Itu. Pelajari, adaptasi, pelajari, adaptasi, pelajari, adaptasi. 3 kali tuh ya. Baru kamu tiru. Selesai. Nah, itu yang saya lakukan. Oke, luar biasa sekali materi yang disampaikan oleh Kak Diana ya hari ini. Terima kasih Kak Diana atas pemaparan yang sangat bermanfaat ini. Semoga apa yang jadi pembahasan kita hari ini dapat menjadi pembelajaran penting bagi seluruh peserta hari ini. Nah, sebelum kita menutup sesi materi hari ini, kita akan ada sesi foto bersama dengan Kak Diana. Oke, yuk. Boleh teman-teman buka kameranya? Yuk, yang pada belum on cam, ditunggu nih. On cam dulu yuk, kita mau sesi dokumentasi bareng Kak Diana hari ini. Oke, teman-teman udah pada siap ya? Wah, ternyata masih sedikit nih buat teman-teman masih ditunggu nih. Yang belum on cam.